Konnichiwa, hajimemashite, namae wa Nadia desu. Dozo reshiku. Nah, di video kali ini kita akan menjelajahi ruangan rumah tradisional Jepang atau yang dikenal sebagai Minka. Minasan wa chantakite kudasai ne. Kita mulai dari pintu masuk atau Genkang. Genkang biasanya lebih rendah dari lantai utama rumah dan berfungsi sebagai area transisi antara luar dan dalam rumah. Disinilah penghuni dan tamu akan melepas sepatu sebelum masuk sebagai bentuk penghormatan dan kebersihan. Sepatu ditata di getabako atau rak sepatu dan seringkali sandal rumah disediakan untuk digunakan di dalam rumah. Nah, setelah melewati Genkang, kita akan menuju ke Enggawa, yaitu beranda kayu yang mengelilingi rumah. Enggawa berfungsi sebagai penghubung antara bagian dalam rumah dan taman di luar. Ini adalah tempat yang sempurna untuk menikmati pemandangan sambil bersantai. Lalu, kita memasuki ruang tamu tradisional yang disebut washitsu. Ruangan ini memiliki lantai tatami yang terbuat dari jerami. Di washitsu, kita akan menemukan meja rendah yang juga disebut sebagai chabudai dan biasanya dilengkapi dengan futon atau bantal duduk. Lalu juga ada shoji. Shoji adalah pintu geser yang terbuat dari rangka kayu dan kertas transparan. Fungsinya untuk memisahkan ruangan, sekaligus memberikan cahaya alami ke dalam rumah, menciptakan suasana yang tenang dan damai. Lalu juga ada fusuma, yaitu pintu geser tradisional Jepang yang terbuat dari rangka kayu dan dilapisi kertas atau kain. Nah, tapi tidak seperti shoji nih yang semi transparan, fusuma bersifat opak dan sering digunakan untuk memisahkan ruangan di dalam rumah seperti ruang keluarga dan kamar tidur. Fusuma juga dihiasi dengan lukisan atau motif, menambah unsur estetika pada ruangan. Lalu di rumah tradisional Jepang sering terdapat ruang khusus untuk upacara minum teh yang disebut chashitsu. Ruangan ini dirancang untuk menciptakan suasana tenang dan fokus selama upacara minum teh berlangsung dengan dekorasi yang minimalis. Lalu ada kamar tidur atau shinshitsu. Kamar tidur di rumah tradisional Jepang biasanya sangat sederhana. Tidak ada tempat tidur permanen, melainkan futon yang digulung dan disimpan di lemari setelah digunakan. Futon diletakkan di lantai tatami untuk tidur. Lalu ada kamar mandi atau yakushitsu. Kamar mandi dalam rumah tradisional Jepang biasanya terdiri dari dua area, yaitu ruang bilas dan ofuro atau bak mandi. Sebelum berendam, penghuni membersihkan diri di ruang bilas. Ofuro digunakan untuk berendam dalam air panas yang berfungsi untuk relaksasi setelah hari yang panjang. Nah, kamar mandi ini menjadi tempat penting untuk menyegarkan diri secara fisik dan mental. Lalu juga ada taman atau niwa. Di luar rumah, kita akan menemukan taman yang sering kali dipenuhi dengan elemen alami seperti batu, air, dan tanaman. Tanaman Jepang dirancang dengan penuh perhatian untuk menciptakan keharmonisan dengan alam dan seringkali dilengkapi dengan kolam atau lentera batu. Nah, setiap bagian rumah tradisional Jepang dirancang dengan fungsi yang jelas, serta menghormati tradisi dan alam. Kesederhanaan dan keindahan inilah yang membuat rumah-rumah ini begitu istimewa. Mungkin itu saja untuk kali ini, sampai jumpa!